maka bersabar dan ridho. Ini yang berat. Ya. Sehingga saya sampaikan yang namanya sabar itu baru tingkatan awal. Karena setelah sabar ridho. Setelah ridho apa? Ikhlas. Setelah ikhlas bersyukur. Nak musibah bersyukur. Nah, ini bukan makom kita. Sabar aja sudah Masya Allah kan? Iya, sabar aja sudah berat. Pol lagi tambahnya. Jadi belum lagi ridho Masya Allah ya. Berat. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Saudara dan saudari sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ikhwani fiddin wa akhwati fiddin, barakallahu fikum jami'ah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di majelis ilmu. Pembahasan kita adalah ahkamul janaiz, dan karena ini adalah mimbab talabul ilm dan bagian ibadah dan bahkan seagung-agung ibadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala, dan di antara sebab-sebab yang akan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita di majelis tafaqquh fiddin. Maka tentunya kita masih ingat, hendaklah kita senantiasa meluruskan dan kita senantiasa muhasabah akan niat dan tujuan kita. Maka oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa untuk ikhlasulillah di dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita pula berusaha adalah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Begitu pentingnya ilmu. Sebenarnya kita ini masih begitu ketika kita melihat fenomena apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, terutama dalam bab praktek jenazah, sungguh sebenarnya kita ngiris. Artinya kita sangat prihatin karena begitu masih jauhnya mereka tentang syariat agama Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, apa yang saya tadi saksikan sebenarnya banyak, cuma kebetulan tadi adalah sebuah peristiwa yang di dalam pandangan saya terutama adalah bagaimana prosesi pemandian, demikian pula mengkafani, bahkan praktek-praktek di dalam ketika pemakaman sungguh masih jauh daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya itu untuk pelajaran untuk kita semua. Tentunya bagaimana kita memperlakukan jenazah ini dengan tentunya di atas ilmu, dan bagaimana tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita akan bisa sampai pelajaran bagaimana kita melaksanakan untuk kifayah bagi jenazah muslimin. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan pada bab ma'alal hadirina ba'da mautih, apa-apa yang memang harus ditunaikan bagi yang hadir setelah orang itu meninggal. Sebagaimana kemarin kita sampaikan tentang bagaimana menutup kedua mata, ya, dan ketika jenazah itu terbuka matanya, terbelalak kedua matanya, bukan sebuah aib, ya. Kemudian kita menutup seluruh badan dia dengan baju, dengan mungkin sarung, mungkin, ya, kalau bahasa kita jarik, ya, kalau orang Jawa. Kalau di sini apa ya? Bahasa Balinya apa? Jarik itu apa? Oh, yes, ala kulli hal. Aman begitu ya. Taib, ditutup seluruh badannya. Kemudian berikutnya, dan ini ketika dia bukan karena sebab orang lagi berikhram, kemudian menyegerakan pelaksanaan jenazahnya. Kalau memang itu telah jelas-jelas meninggal, sebagaimana segera untuk dimandikan, dikafani, dan berikutnya. Ini ada di antara pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ibnu Utsaimin
ta'khiru tajhizul mayyit khilaf sunnah. Karena penanya bertanya bagaimana hukumnya orang yang menunda, mengakhirkan untuk perawatan jenazah, sebagaimana memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Dan itu ditunda sampai datangnya keluarga dekat mayit. Ya. Kata beliau, maka menunda, mengakhirkan dari pelaksanaan jenazah, khifayah jenazah, maka khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Dia menyelisih apa yang diperintahkan Nabi. Karena Nabi mengatakan asri'u bil janazah, segerakan, percepat terhadap apa? Kifayah jenazah. Nabi mengatakan fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Maka jika dia orang yang soleh, jenazah itu, maka tentu kebaikan itu disegerakan kepada dia, karena dia ahlul khair, sehingga kita tidak zalim kepada dia. Kalau dia orang yang soleh, segerakan. Bahkan banyak riwayat menyebutkan dia benar-benar ingin dia untuk segera mendapatkan nikmat apa di kubur dia. Tetapi jika dia selainnya, ya, zalika fasyarrun, maka itu dia adalah orang yang mungkin ahlu maksiat, orang yang jahat, ya. Maka Nabi mengatakan tad'unahu min riqabikum, maka kalian telah melepaskan dari beban-beban dari pundak-pundak kalian. Jadi artinya yaitu disegerakan. Wala yanbaghi al-intidhar Allahumma illa muddatan yasirah, kama law intadhara bihi sa'ah aw sa'atain wa ma ashbaha dhalik. Wa amma ta'khiruhu ila muddah tawilah fa hadha jinayatun 'ala al-mayyit. Subhanallah. Maka tidak pantas atau tidak selayaknya bahwa jenazah tadi diakhirkan menunggu, ya. Allahumma ya Allah, ini sampai beliau pun begitu ingin menyegerakan, itu pun beliau menyatakan boleh, tetapi waktunya sangat pendek, jangan lama-lama. Ya mungkin nunggu sekitar 1 jam atau 2 jam, ya. Jadi jangan sampai justru nginep, jangan. Sebagaimana hadis Nabi itu begitu. Jadi kita segera lepaskan, naudzubillah min dzalik, ya, kalau memang dia ahlu syar. Kalau dia ahlu khair, kita segera memberikan hak kepada dia, tidak zalim kepada dia. Adapun mengakhirkan sampai waktu yang panjang, ini jinayatu 'alal mayyit, maka termasuk penodaan, pelanggaran. Jadi semacam itu. Jadi hukum berarti kita apa? Jadi pelanggaran. Bentuk kita menodai, bentuk kita ini apa? Ya, sebuah dosa, ya, kepada mayit. Maka li'anna nafs as-salihah idza kharaja ahli al-mayyit bihi taqul qaddimuni qaddimuni. Ini hadis riwayat Bukhari Kitabul Janaiz. Jadi kalau jiwa yang salihah, yang soleh maksudnya jiwa yang bagus, dia ahlul khair, husnul khatimah, apabila telah dikeluarkan keluarganya, dalam arti sudah dibawa, maka dia mengatakan segerakan aku, segerakan aku, sehingga dia meminta untuk disegerakan, ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Dijanjikan kebaikan dan pahala yang banyak yang dia akan dapatkan. Jadi sekali lagi, maka seperti itu, ya. Jadi kita yang tahu ilmu, kasihan kan? Maka saya sampaikan jangan sampai si orang udah meninggal nunggu yang hidup. Ini kan kebalik-balik namanya. Justru itu sebuah apa? Jinayah 'alal mayyit, pelanggaran terhadap mayit. Kemudian berikutnya, agar dia itu dimakamkan di negeri di mana dia meninggal. Jangan sampai dia dipindah atau kemudian ya dibawa ke tempat yang lain. Ini juga termasuk bagian apa? Ya, meniadakan untuk mempercepat apa yang diperintahkan. Nah, ini muskilahnya di situ.
Jadi sebenarnya jenazah di mana dia wafat ya di situ dia dikubur. Waduh, kalau begitu bisnis ambulan tidak laku, Ustaz. Ya memang harus begitu mestinya. Iya, memang harus begitu syariat. Ya, tapi ambulan kan tetap mimbabil maslahah. Kita kan tetap yang ambulan ya, bukan hanya untuk orang mati saja kan? Iya, jadi seperti itu. Tapi mestinya begitu. Kalau kita bisa nasihatkan, kita bersarankan sudah di tempat sini aja, ada apa, kuburan sama aja. Mereka juga kembalinya ke tanah. Dia masuk ke dalam alam barzakh. Apakah di Jawa, apakah kemudian di Bali, sama. Yang penting tetap makbarah muslimin, kuburan kaum muslimin. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu yang sunnah, itu yang syar'i seperti itu. Kemudian pula mensegerakan ya. Bahkan ini kalau Imam Nawawi menyebutkan dalam Al-Adhkar, kalau dia bahkan mewasiatkan untuk dikuburkan aku di sana, ya, maka la tunaffadhu wasiyatuh. Itu enggak boleh wasiat yang dilakukan. Bayangkan antum. Padahal itu wasiat kita tahu tunaikan, tapi ini bentuk fa inna naql haramun ala madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi qalu al-aktsarun wa sarraha bihi al-muhaqqiqun. Artinya apa? Membinakan itu perkara yang haram, dan itu pendapat yang paling sahih yang dipilih di antara mayoritas pendapat. Bayangkan antum ya. Kemudian berikutnya apa? Ayyubatiru ba'dhum liqada'i daini min malih walau ata alaihi kullih fa illam yakun lah malun fa'alat daulah ayu'addiya anhu in kana jahida fi qada'i wa lam taf'al yatawu bidzalika ba'dhum jaz fi dzalika hadits. Disegerakan pula, artinya dipercepat sebagian mereka untuk membayar hutangnya. Mungkin ahli warisnya itu diambil dari hartanya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dari hartanya diambil. Jika kemudian dia nggak punya harta, maka tentunya mestinya diambil dari Baitul Mal untuk menunaikan. In kana jahida fi qada'i. Jika memang dia orang tadi memang semangat untuk menyaur hutang. Jika fa illam taf'al, ya, maka kemudian apabila Baitul Mal enggak, maka tentu dianjurkan sebagian kaum muslimin maka dibolehkan untuk menanggung. Jadi seperti itu. Karena memang risiko sebagaimana riwayat yang ada, seorang jiwa itu terikat dengan hutangnya sampai dia disaur. Ya, makanya perkara hutang ini kisosnya panjang. Makanya oleh sebab itu bukan di dalam hidup orang tidak punya hutang, ya pasti hutang, tapi jangan memperbanyak hutang. Jangan sampai besar pasak daripada yang itu yang bahaya. Ya, namanya orang hidup pasti ada hutang lah. Tapi yang penting jangan hutang riba ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kisah-kisah sahabat mereka bagaimana menjadi atau menanggung di antara sahabat yang lain dari antara kaum muslimin yang memang punya tanggungan hutang sampai begitu. Itu afdal. Iya. Kemudian pernah sebuah kisah, dan ini riwayat dari Aisyah, di mana Rasul bersabda, man hamala min ummati tainan thumma jahada fi qada'i famata wa lam yaqdihi fa ana waliyuh. Barang siapa yang menanggung beban hutang dari umatku tapi dia bersungguh-sungguh untuk niat menyaur, famata, dan dia mati, wa lam yaqdihi, belum sempat nyaur, fa ana waliyuh, Nabi menjadi jaminannya. Tapi niat nyaur hutang. Jadi jangan kalau sudah hutang tidak niat nyaur, wah ini berat ini. Artinya tidak niat apa? Mengganti, tidak niat apa? Membayar, itu tak betul. Ini akhrajahu Ahmad wa isnaduhu sahih ala syarti syaikhain. Apa-apa yang dibolehkan orang yang hadir ketika jenazah telah meninggal dan yang lainnya. Boleh membuka wajah mayit.
boleh dia mencium. Jadi boleh, tidak apa-apa. Jadi jangan sampai salah ngomong nggak boleh dan yang lainnya, itu keliru. Boleh ya. Jadi dia membuka wajah si mayit tadi, kemudian dia menciumnya, tidak mengapa. Wal buka'u alaihi salata ayyam. Dan kemudian menangis. Tapi tidak boleh lama-lama. Terutama bagi istri, tapi menangis bukan meratapi. Ya. Dan ini disebutkan kisah sahabat Jabir bin Abdullah ketika yakni Abdullah meninggal. Jadi ini riwayatnya seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian ketika itu Jabir pun menangis. Jadi seperti itu. Dan waktu Jabir menangis, maka sahabat ini melarangnya. Wa nahauni, sahabat, wan nabiyyu la yanhani. Nabi tidak melarang. Fa amara bin nabiyyu fa rafa'a. Fa ja'alat ammati Fatimah tabki. Dan waktu itu aku pun nangis dan kemudian bibikku juga Fatimah menangis. Nabi mengatakan, tabki, engkau menangis. Aula tabkin, atau engkau tidak menangis. Ma zalatil malaikah tuzilluh bi ajnahatiha hatta rafa'tumuh. Karena ini babanya meninggal peristiwa perang Uhud. Ya. Jadi ketika itu seperti itu. Jadi kamu menangis tidak menangis, nanti malaikat akan menaungi dia dengan sayap-sayapnya sampai dia diangkat. Nah, ketika Rasul pun wafat juga begitu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, jadi disebutkan di situ mengusap, ya, membuka wajahnya, kemudian mencium di antara kedua mata beliau, berarti di keningnya, ya, dikecup. Jadi seperti itu. Jadi tidak mengapa ya. Jadi itu boleh membuka, kemudian mencium, itu tidak mengapa. Mungkin bagi istrinya, ya itu sah. Yang penting masih hubungan mahram. Iya. Kemudian hal-hal yang wajib bagi keluarga dekat mayit. Apabila kemudian sudah mendapatkan khabar berita wafatnya orang yang hubungan dekat, mungkin suami, istri, sebaliknya, ya, anak terhadap bapak dan sebaliknya, kemudian orang tua, anak yang meninggal, atau orang kedua orang tua dia, atau yang lainnya. Apa kewajiban dia? As-sabru war-ridha bil qadar. Ini wajib, maka bersabar dan ridho. Ini yang berat, ya. Sehingga saya sampaikan yang namanya sabar itu baru tingkatan awal. Karena setelah sabar, ridho. Setelah ridho, apa? Ikhlas. Setelah ikhlas, bersyukur. Nak musibah bersyukur. Nah, ini bukan makom kita. Sabar aja sudah Masya Allah kan. Iya, sabar aja sudah berat. Pol lagi tambahnya. Jadi belum lagi ridho, Masya Allah ya. Berat. Jadi maka as-sabru war ridho bil qadar. Menahan diri. Jadi menahan diri. Si lisannya ya dari hal-hal yang menyelisih syariat, mungkin mencela atau mungkin mengucapkan yang ndak-ndak, ya. Ini Allah ndak sayang sama saya, naudzubillah min dzalik, ya. Sampai bahasa-bahasa seperti itu. Ini tidak dibenarkan. Maka ingat, perlu dinasihatkan pula. Tadi saya lihat, ya Allah, saya tadi mau menyampaikan tentang larangan, gimana saya tidak kuat tadi sebenarnya. Karena terlalu panjang juga. Tadi dari pembawa acara sama yang nyambut aja panjang-panjang. Jadi saya sudah diwakili nih. Jadi tadi banyak ibu-ibu yang datang sampai istrinya pingsan dan sebagainya. Subhanallah. Ya, maka di sini sebenarnya kalau dari para ulama Saudi sepakat kalau wanita nggak boleh ziarah kubur. Wanita itu tidak boleh ziarah kubur. Walaupun ini terjadi khilaf. Kalau orang di Indonesia memang masih boleh, tapi yang sering-sering itu tidak boleh.
Kenapa? Tetap wanita ini ya tidak kuat, beda tetap dengan laki-laki. Nah, ini kisahnya. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin inda qabrin wa hiya tabki. Faqala laha ittaqillaha wasbiri. Nabi pernah melewati seorang wanita di sisi kuburan dan dia lagi nangis. Nabi berkata, bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah. Tambah dia ngegas. Sama Nabi ngegas. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. La haula wala quwwata. Jadi ngegas dia. Padahal Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Bahasa kita ngegas ya. Jadi artinya tambah gahar gitu dia. Tambah marah dia. Ya. Engkau tidak seperti keadaanku, engkau tidak diterima musibah seperti aku. Ya. Tapi dia nggak tahu siapa yang nasihat dia. Maka ternyata ada sahabat melihatnya, huwa Rasulullah SAW. Ya, dia adalah Rasulullah. Kemudian mendatangi rumah Rasulullah, falam tajid indah pabwabin, tapi nggak ada di rumah Rasul itu security, nggak ada. Ya. Faqalat ya Rasulullah, inni lam a'rifka. Faqala Rasulullah, inna sabra inda awwalis sadmah. Ya Rasul, aku tidak tahu kalau itu adalah engkau. Maafkan aku, demikian. Ya, Nabi mengatakan sesungguhnya kesabaran itu atau namanya sabar ketika awal mendapatkan pukulan musibah. Jadi pertama itu memang berat. Maka oleh sebab itu ya Masya Allah, betul-betul berat belajar akidah dan yang lainnya. Yaitu pernah ya saya ngalami, mungkin cucu saya yang pertama waktu itu meninggal di Madinah. Nah itu ya luar biasa. Juga berat ya, namanya cucu ya, pertama lagi. Nah, maka wasabru ala wafatil aulad lahu ajrun azim. Jadi kalau misalkan kesabaran meninggalnya anak-anak kita mendapatkan pahala yang besar. Karena ibu tadi menangis karena anaknya masih kecil meninggal. Maka dari sisi ini bahkan ada riwayat yang menyebutkan Allah itu melaknati wanita-wanita yang terlalu sering ziarah kubur. Nah, lebih-lebih kalau kemudian dia datang ketika peristiwa pelaksanaan mengebumikan jenazah, maka itu hukumnya haram. Maka disebutkan kami dilarang ya, nuhina ittiba'ul janaiz. Kami ini dilarang para wanita mengikuti jenazah. Itu tidak boleh memang itu. Maka oleh sebab itu tidak ada kalau wanita itu memikul jenazah, nggak ada. Kemudian di dalam kubur tidak ada, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apa yang diharamkan atas keluarga mayit? Laqad harrama Rasulullah sallallahu umuran kana la yazalu ba'dun nasi yartakibunha idza mata lahum mayyit. Fayajibu ma'rifatuha lijtinabiha. Sesungguhnya Rasul telah mengharamkan beberapa perkara, tetapi senantiasa sebagian manusia dia melakukannya apabila ada di antara mereka yang meninggal. Maka ini wajib untuk mengetahui agar kita menjauhinya. Apa itu? Niyahah. Niyahah. Apa itu niyahah? Meratapi. Nah ini. Dan ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Salah satunya apa? Meratapi tadi. Jadi menangis yang menjerit dan semisalnya. Nah, di sini disebutkan pernah Rasul menangis ketika Ibrahim ibnu Rasulillah meninggal. Sahha yakni Usama ibnu Zaid. Ketika Rasul itu ketika anak Nabi Ibrahim menangis, maka waktu itu sempat teriak Usama ibnu Zaid. Nabi mengatakan laisa hadza minni. Maka enggak boleh yang seperti itu. Walaysa li sa'ihin haqq. Maka enggak ada yang kemudian harus teriak dan semisalnya. Memang al-qalbu yahzun wal ainu tadmu. Hati ini memang sedih, mata ini kadang-kadang meneteskannya. Ya, tetapi wala yughdabu ar-rabb. Nabi waktu itu menangis ketika Ibrahim itu meninggal. Ya. Tapi menangisnya bukan kemudian teriak. Ya. Sampai kemudian pingsan-pingsan. Nah, itu tidak betul. Nah, ini makanya berat ini. Ya,
yang seperti itu berat. Dan ini bisa jadi menjadi sebab sebagaimana Rasul menyatakan, innal mayyita yu'adzab bibuka'i ahdi alaih. Sesungguhnya mayit itu akan diazab sebab menangisnya keluarga dia. Al mayyitu yu'adzab fi qabrih bima naih alaih. Mayit itu bisa juga diazab karena apa? Dengan diratapi tadi oleh keluarganya. Tapi di sini para ulama terjadi khilaf apabila memang dia termasuk mewasiatkan kalau aku nanti mati kamu tangisi. Nah, itu yang kuat seperti itu. Tapi kalau sekedar menangis yang meneteskan air mata, ya kan namanya hati tetap bersedih, mata mencucurkan itu sesuatu yang tabii. Itu dibolehkan bentuk rahmat dia. Tapi kalau sampai harus ya berlebihan teriak-teriak dan yang lainnya, maka itu tidak dibenarkan. Sampai kemudian apa? Darbul khudud. Wasyaqqal juyub. Tak boleh harus mukul apa? Pipi. Wah, mungkin kan antum kalau orang lagi histeris kan begitu. Mukul-mukul dirinya itu tidak benar, tidak boleh. Itu termasuk bagian apa tadi? Nah, jadi hal-hal yang dilarang tadi, meratapi tadi. Sampai kemudian merobek saku. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Ya harus menggaruk-garuk apa? Rambutnya, dicakar-cakar begitu. Itu tidak betul. Mengurai. Ya. Sebagai bentuk apa? Ihdad. Berkabung, harus mencukur rambut, ini tidak betul, ya. Jadi seperti itu. Ini tidak benar. Jadi jelas hal-hal yang jahiliyah. Termasuk pula enggak boleh al-i'lam an mautihi ala ru'usil manabir wa nahwiha. Li'anna min an-na'i. Wa qad thabata an Hudzaifah ibn al-Yaman. Enggak boleh mengumumkan jenazah itu harus kemudian apa? Di atas mimbar dengan terutama apa? Mukabbirus saut, pakai pengeras suara. Nah, itu yang kebiasaan begitu. Li'anna minan na'i, karena itu an-na'yu yang dilarang. Jadi dan Nabi mengatakan apabila meninggal ya, idza mata lahu al-mayyit, maka jangan kemudian mengumumkan salah seorang kalian ya, diumumkan sebagaimana tadi, inna khafu ayyakuna na'yan. Karena itu dikhawatirkan ada an-na'yu. An-na'yu itu pemberitaan yang memang yang sebagaimana masail jahiliyah, bentuk tasyabbuh. Adapun an-na'yu al-jaiz, an-na'yu i'lanul wafat idza lam yaqtarin bihi ma yushabbihu na'yal jahiliyah. Wa qad yajibu dzalik ila idza lam yakun indah man yaqumu bihaqqihi min al-ghusl wat takfin was shalah alaihi wa naf'i dzalik. Bolehnya memang diumumkannya, disampaikan apabila itu tidak berkaitan dengan apa yang serupa dengan na'yul jahiliyah, pemberitaan yang sifat jahiliyah. Jadi kalau orang jahiliyah dulu, itu dia dari pintu ke pintu. Jadi dari pintu datang rumah ini meninggal begitu seperti itu. Hati itu mirip-mirip seperti itu. Ya. Jadi begitu. Nah, kemudian kalau kemudian dia harus umumkan di mana ada kewajiban yang tidak bisa menunaikan, seperti karena nggak ada orang yang memandikan, nggak ada yang mengkafani, nggak ada yang mensolatkan, dan yang berikutnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini pernah apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW na'yan Najashi fil yawm alladhi mata fih, kharaja ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Ingat peristiwa ketika ada seorang Raja Najasyi yang di waktu itu di tengah-tengah kaumnya ahlul kitab, sementara dia menyembunyikan keislamannya. Dia meninggal, maka Nabi pun menghabarkan kepada sahabat, ya, dan Rasul keluar ke tempat sholat. Beliau pun membuat shop dengan mereka. Rasul pun bertakbir 4 takbir. Ini pernah. Jadi ini di antara anak yang dibenarkan. Jadi dan posisinya waktu itu itulah awal pertama kali asbabul wurud adanya sholat ghaib. Sholat apa? Ghaib. Sholat ghaib itu karena jenazah sudah di depan dia. Maka ada di antara ilat sebabnya apa? Maka karena belum disolati. Ya, jadi seperti itu.
Jadi ini disebutkan, bahkan Al-Habib itu menyebutkan begitu. Jadi an-na'yu sebagaimana apa yang terjadi, maka ya tadi harus pintu ke pintu, kemudian diumumkan di atas mimbar-mimbar, itu jangan. Dan kemudian berikutnya disunnahkan yang dapat khabar meminta kepada manusia untuk memintakan ampun kepada mayit. Ini adalah di antara hal-hal yang sunnah. Gimana kalau lewat WA? Zaman dulu belum ada WA ya. Ya, sekarang ini hak saudara muslim ini lewat WA doanya. Sehingga takziahnya lewat WA. Nah, ini yang berat ini. Jadi satu sisi positif, nama negatifnya begitu. Jadi cukup doa saja lewat WA. Nah, ini dia tidak mendapatkan pahala. Sekian kirot dia hilang. Apa dapat kira-kira kalau doa lewat takziahnya lewat WA dapat kirot? Enggak. Jadi kalau memang selama memang tidak ada hal yang menghalangi kita untuk tetap takziah, ya takziah. Ya kan? Kalau orang bisa takziah, kemudian dia mensolati, ya kan? Menguburkan, Masya Allah dapat 2 kirat. 2 kirat adalah 2 gunung yang besar. Ya, baik, kita lanjut. Alamatu husnul khatimah. Nah, ini tanda-tanda orang itu husnul khatimah. Ini perlu diketahui. Kemudian sesungguhnya syariat yang mulia, yang bijak, maka sungguh telah menjadikan tanda-tanda yang dijelaskan dengan dalil bahwa tanda itu adalah husnul khatimah. Ya. Dan Allah Tabaraka Ta'ala menetapkan dengan karunia dan nikmatnya. Siapa saja seorang muslim yang dia meninggal dalam salah satu berita-berita yang disebutkan, maka dia mendapatkan bisyarah, berita gembira. Tandanya apa? Kalau orang husnul khatimah, nutquhu bisyahadati indal maut. Maka dia bisa mengucapkan syahadah ketika meninggal, terutama syahadatut tauhid, la ilaha illallah. Maka seorang pemuda Yahudi yang sebelumnya, bolehnya kita ketika menjenguk orang sakit walaupun dia bukan Islam, ya, tapi dengan harapan apa? Ingin menawarkan Islam seperti Rasulullah SAW. Atau kita menjenguk masih ada kerabat karena membabil maslahah. Artinya kemaslahatan, bukan bentuk berkabung. Ingat, bukan kesedihan loh ya, karena orang kafir tak boleh. Ya, jadi masalah yang pertama menawarkan Islam, atau karena keluarga. Jadi kalau kemudian kita tidak datang, kita tidak situ, nanti fitnahnya lebih dahsyat. Mimbab itu saja. Bukan bentuk kita sedih, nggak boleh. Karena dia mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi seperti itu. Hatta ketika seseorang takziah, yaitu bentuknya tadi bukan karena berkabung. Kalau bahasa kita ya hanya abang-abang lambe aja. Ya karena memang dia tetangga kita. Dia tetangga kita, ya tetap kita tunjukkan bahwa itu ya kita baik dengan siapapun. Tapi tidak karena niat berkabung. Ingat, ini perlu dipahami. Karena ini bentuk wala wal bara. Ya, namanya tetangga. Ya, dan kita hindari acara-acara yang ritual. Jadi seperti itu. Nah, tandanya tadi itu. Nabi mengatakan barang siapa yang akhir ucapan dia la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini sudah. Ya. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain seperti itu. Nah. Kemudian yang kedua, tanda kalau orang itu husnul khatimah, birashil jibin, dahinya berkeringat. Tapi muslim, dahinya berkeringat. Jadi seperti itu. Ini riwayat-riwayat yang disebutkan sebagaimana Rasulullah di sini dari Buraidah ibnul Hasib. Waktu itu dia di Khurasan. Dia lagi menjenguk saudaranya yang sakit. Ternyata dia sudah menjumpai meninggal. Ya. Ternyata apa? Berkeringat di dahinya. Dia kemudian mengatakan Allahu Akbar. Berarti kalimat Allahu Akbar ini adalah kalimat diucapkan ketika kita takjub dengan kebaikan. Jadi kalimatnya apa? Allahu Akbar.
Jadi kalau takjub, Allahu Akbar. Bukan subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, 2. Tapi kalau takjubnya buruk, orang ini waduh, akalnya baru subhanallah. Ya. Jadi takjub kalau baik, Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau takjub itu jelek, subhanallah. Maka kemudian sahabat ini, Allahu Akbar. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, mautul mu'min bi'arakil jirin. Meninggalnya mukmin itu maka dengan berkeringatnya dahi dia. Lihat yang ada begitu. Yang ketiga, al-maut lailatul jum'ah au naharaha. Tanda husnul khatimah, maka orang mukmin muslim meninggal di malam Jum'ah atau di siang Jum'ah. Malam berarti mulai batal maghrib, Khamis sudah maghrib, itu sudah malam Jumat. Besok siang sebelum perpindahan maghrib, maka itu masih Jum'ah. Tanda husnul khatimah. Ma min muslimin, kata Nabi, tidak seorang muslim yamutu yaumul Jum'ah, dia meninggal di hari Jum'ah, au lailatul Jum'ah, atau dia mati di malam Jum'ah, illa waqahu Allah fitnatal qabr, melainkan Allah akan selamatkan, hindarkan dia dari fitnah kubur, pertanyaan kubur. Ya. Nah, sekarang kalau kita tahu dalam hidupnya ahli syirik, jadi tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia matam Jumat ini gimana? Ya fi syirk, kepada asal yang kuat. Ternyata dia ahli syirik. Ya kan? Walaupun itu berlaku kepada orang-orang kafir, ternyata dahinya berkeringat, mati hari Jumat, dia sama saja, tidak pengaruh. Paham ya? Ini harus dipahami. Ini khusus mukmin muslim. Tanda-tanda ciri-ciri tersebut. Ya. Nah. Yang keempat, al-istishhadu fi sahatil qital. Maka dia meninggal di medan peperangan, bukan medannya Pak Wahab ya. Medan perang. Ingat, bukan medan, bukan medan perang ya. Sahatul qital. Ya. Baik. Maka di sini Masya Allah orang yang meninggal di medan perang, ya. Jadi betul-betul ini apa? Ketika bercamuknya perang, di situ memang ardul jihad, bumi memang di situ jihad syar'i. Jangan jadikan bumi yang belum bumi jihad nanti bumi jihad nanti. Yang memang di situ adalah apa? Darul aman, daerah yang aman, sentosa. Antum dikatakan, ini tempat perang. Waduh, berat ini kayak gini. Ya, hati-hati. Bukan mati syahid, mati sangit nanti repotnya. Nauzubillah min dzalik ya. Loh iya, karena pernah sampaikan sebuah riwayat, orang meninggal di masa Rasul aja, dia terluka. Sahabat sudah mengira jannah-jannah, Nabi membantah. Tidak. Kenapa? Saking tidak sabar, tidak kuatnya, karena luka yang tercit dia bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Berat, ya. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Ila akhir ayat, kita baca semua ya. Itu disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Nah, fi sabilillah ini adalah amwata, dia meninggal. Bahkan dia hidup terus di sirop mereka dan dia mendapatkan anugerah. Masya Allah. Farihina bima atahumullah min fadlih. Maka dia berbahagia dengan apa yang Allah berikan dari karunia-Nya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, mereka pun mendapatkan berita gembira terhadap orang-orang yang masuk dalam keluarga di belakang mereka. Jangan kalian khawatir atas mereka, jangan pula kamu bersedih. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Ila akhir ayat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Orang-orang yang syahid karena di sahatul qital, kata Rasulullah SAW, maka diampuni dosa dia di awal ketika menguncurnya darah. Kalau betul-betul jihadnya syar'i, luar biasa memang. Nah, ini yang khawatirnya teman-teman yang dia istishhad
yang artinya dia ingin mati syahid. Nah, ini hadis-hadisnya, ayat-ayatnya ini mau dibacakan oleh mereka. Ya, siapa orang tidak senang? Namanya orang mati syahid itu jalan tol menuju surga. Makanya kalau kita tidak paham, hati-hati kalau pemahaman kita salah. Ya, ini perlu dipahami. Kemudian wa yara maq'adahu minal jannah, masyaallah. Maka dia akan tahu tempatnya di surga. Masyaallah. Ini khusus. Ya. Maka dia dijaga dari azab kubur. Maka dia pula juga aman dari huru-hara bala yang besar nanti yaumul qiyamah. Maka dia dihiasi dengan hiasan iman. Maka dia akan dinikahkan dengan hurul ain, bidadari-bidadari. Wa yushaffa fi 70 insanan min aqaribih. Dia bisa memberikan syafaat 70 keluarga dekat dia. Luar biasa kan? Nah, ini yang dibacakan oleh teman-teman kita yang dulu pembali pertama. Iya, terus terang saja. Jadi waktu itu ya saya sempat ketemu sama siapa? Amrozi, sama siapa namanya? Mukhlas, sama siapa? Imam Samudra. Ya waktu itu ada sesuatu, dia ketemu sama saya, meluk saya, Ustaz doakan saya. Oh, itu juga takut mati toh? Dia bilang begitu. Doakan saya Ustaz. Doa apa nah? Wong itu sudah mau syahid itu kok. Nah, jadi hati-hati, kasihan teman-teman kita. Terus terang saja, ya kalau bicara tentang mereka itu teman-teman saya banyak sekali. Ya bahkan kita waktu di Ambon dan yang lainnya ya bisa temu dengan mereka. Ya tapi kita kasihan karena memang begitulah di antara pemahaman yang kita ada di negeri kita ini ada istilah pemahaman negara Islam Indonesia itu ada. Ada pula di sana pemahaman dulu DITI itu ada. Ya, jadi ini perlu antum belajar, antum perlu pahami bagaimana yang benar pemahaman salaf itu. Nek jihad siapa? Kalau betul-betul itu syar'i, kita akan yang terdepan. Tapi bagaimana mungkin kemudian terbunuh banyak di antara kaum muslimin? Dia katakan kemudian ini adalah darul jihad. Di mana ada dalil yang seperti itu? Ya, orang-orang yang tidak berdosa loh mereka mati. Kalau itu benar, ya, mereka membunuh tadi. Walaupun dia mengatakan aku adalah jihad tadi, aku adalah melawan teroris, dia mengatakan begitu. Dan itu jelas-jelas di buku mereka. Ya, barakallahu fikum. Maka ini saya nasihatkan, hati-hati. Masya Allah, saya juga ingin syahid di jalan Allah, juga ingin, antum juga ingin kan? Tapi jangan salah, kita jalan. Ya, jadi seperti itu. Dan saya juga nasihatkan kepada mereka terus seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Taib, karena pahalanya luar biasa. Itu yang berapa tadi? Keempat. Kemudian al-mautu ghazian fi sabilillah. Orang dia meninggal berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah ya. Jadi sebagaimana sudah di Mu'arrakah. Kemudian berikutnya al-mautu bit-ta'un. Nah ini. Orang yang dia itu terkena wabah, maka termasuk tanda-tanda dia husnul khatimah. Ini hadis disebutkan bahwa bit-ta'un Hafsah ibnah Sirin qala li Anas ibnu Malik bima mata Yahya ibnu Abi Amrah, kenapa dia meninggal? Bit-ta'un, kena ta'un. Faqala Rasulullah SAW at-ta'un syahada li kulli muslim. Karena kena ta'un ternyata itu syahidnya bagi setiap muslim. Jadi Masya Allah ya saudara kita yang terkena wabah corona, ya semoga kita doakan mereka termasuk, ya. Dan bahkan antum dulu ta'un tidak sedahsyat yang corona loh. Jadi kalau dulu ilmu kesehatan itu masih minim, tidak ngerti orang, maka ta'un itu ada yang menyebutkan apa istilahnya ishal, jadi orang perutnya, ya, ada dengan kata lain kolera, ada bacakan seperti itu ta'un. Dan di sini sekarang lebih dahsyat dan lebih-lebih dokter pun juga banyak pakar-pakar kesehatan yang mengetahui bagaimana dahsyatnya virus corona ini. Tentu di sana persyaratan muslim tetap, ya muslim. Nah, itu di antaranya. Waktu itu Aisyah pernah bertanya tentang ta'un. Innahu kana adzaban
Yab'athuhu Allahu 'ala man yasha, faja'alahu Allah rahmatan lil mu'min. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi balati sabiran ya'lam annahu lam yusibhu illa ma kataballahu lahu illa kan lahu mithlu ajri syahid. Akhrajahu Bukhari wal Baihaqi wa Ahmad. Jadi pernah terjadi ta'un. Ta'un itu yang paling dahsyat waktu itu di Syam, ta'un Amwas. Belum dengar azan situ ya? Ya, ta'un Amwas. Bahkan 30.000 di Syam waktu itu, ibu kota Islam yang kesekian, itu 30.000 meninggal. Bahkan gubernur pun meninggal. Nah, jadi seperti itu. Kalau ini corona anda nggak paham, sudah berapa ribuan manusia yang meninggal, wallahu a'lam, nggak paham. Ada yang update? Saya nggak tahu. Taib, kita tunggu dulu sampai selesai azan. Bagi yang azan dipersilahkan. Kita tunggu sambil kita jawab dulu azan, nanti insyaallah kita tambahkan sedikit habis azan. Ayo bismillah. Taib, kita lanjutkan sedikit tentang sebagaimana hadits Aisyah tentang wabah taun itu. Kalau di masa kita wabah ini adalah virus apapun, maka hakikatnya itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapapun Allah kehendaki. Tentu bagi mereka orang-orang kafir, mengingatkan bagi orang yang lalai. Dan Allah jadikan bala wabah itu rahmat bagi orang yang beriman. Maka tidaklah dari hamba ketika itu terjadi di daerah dia taun ataupun wabah, maka dia menetap di negeri dia, ya, sabiran, dari bersabar. Sehingga oleh sebab itu kalau ketika dia berada di suatu negeri yang tersebar wabah, dia tidak boleh keluar menyelamatkan diri. Wah, gimana ya, saya ingin ini, karena itu wabah. Maka anulah yumsibku illa, maka, dan kemudian dia mengimani, setidaklah dia itu terjadi musibah itu kecuali apa yang Allah tulis, Allah takdirkan, illa kana lahu mislu ajri syahid. Dan kemudian ketika itu dia meninggal, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya syahid di jalan Allah. Jadi juga disebutkan riwayatnya di syuhada, datang nanti orang syahid, dia wafat karena sebab taun, maka akan berkata ashabut taun, nahnu syuhada. Ini nanti di akhirat, kami adalah orang-orang yang syahid. Kemudian dikatakan ungduru fa inna kanat jarahuhum kajarahi syuhada tasilu daman rihal misk fahum syuhada ayajidunahum kadzalik. Perhatikan bagaimana luka-luka yang dialami orang-orang kena taun, seperti luka-luka orang yang syahid, maka mengalirnya darah-darah. Sebagaimana kemudian darah-darah tadi akan berubah menjadi rihal misk, artinya baunya lebih harum daripada minyak misik. Fahum syuhada, mereka itu syuhada, fayajidunahum kadzalik, dan mereka mencoba yang seperti itu. Akhrajahu Ahmad dan yang lainnya. Ya, jadi ini diantaranya. Barakallahu fikum. Sampai ke berapa tadi? Sampai ke 6. Ya, sampai 6 ya. Nah, jadi sampai 6. Ada yang kelima, mautu ghazian fi sabilillah, dia mati ketika berperang. Kalau tadi di saha, jadi berperang, memang dia termasuk di antara askar, atau kemudian dia di antara ya orang-orang yang memang dia sebagai tentara perang, atau di antara kaum muslimin yang memang mereka ikut perang ketika jihad itu adalah syar'i. Tayyib, itu insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian berikutnya ada di antara syahid yang lain, masih banyak ini. Nanti supaya juga itu ilmu untuk kita. Jumlahnya sampai berapa ini? Jumlahnya sampai 18. Insyaallah. Jadi baru berapa tadi? Baru 6. Ya, pelan-pelan ya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Dan insyaallah taala setelah itu kita akan lanjutkan untuk pembahasan ya bagaimana ya mungkin kita akan bisa mungkin mengingatkan kembali, barangkali mungkin praktek kita selama ini ada yang mungkin masih belum syar'i, belum nyunnah, ya mungkin masalah memandikan, mengkafani dan semisalnya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.